فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari di Madinah, ketika matahari condong ke arah barat dan sinar lembutnya menembus celah-celah dedaunan kurma, para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah. Mereka duduk dengan penuh ketenangan, wajah mereka menunduk, mata mereka menatap penuh hormat kepada manusia yang paling mereka cintai. Angin padang pasir berhembus lembut membawa aroma debu dan tanah yang baru saja disirami air wudhu. Di tengah keheningan itu, Rasulullah memandang mereka dengan penuh kasih, lalu bersabda tentang sesuatu yang membuat para sahabat merenung dalam-dalam. Beliau tidak berbicara dengan nada tinggi, tetapi suaranya jelas, tegas, dan penuh makna. Kata demi kata yang keluar dari lisannya bukan sekadar berita, melainkan cahaya yang menembus hati dan menggugah kesadaran akan masa depan umat. Beliau berkata bahwa akan datang suatu masa di mana dunia diliputi oleh kegelapan. Manusia saling memerangi, kezaliman merajalela, dan fitnah menyelimuti bumi. Akan muncul pasukan dari arah timur, dari daerah yang disebut Khurasan, yang membawa panji-panji berwarna hitam. Panji-panji itu akan dikibarkan dengan keyakinan penuh bahwa mereka berjuang untuk kebenaran, bukan untuk harta, bukan untuk kekuasaan, bukan pula untuk kebanggaan duniawi. Rasulullah mengatakan bahwa pasukan itu tidak akan dapat dihentikan oleh siapapun hingga mereka menegakkan panji mereka di tanah suci Baitul Maqdis. Para sahabat saling memandang, sebagian menunduk, sebagian berbisik pelan karena mereka belum pernah mendengar kabar seperti itu. Khurasan bagi mereka adalah daerah jauh di timur yang belum mereka kenal betul. Namun, jika Rasulullah menyebutkannya, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di sana. Panji hitam yang disebut Rasulullah bukan sekadar warna kain, tetapi lambang dari perjuangan yang lahir dari iman dan keikhlasan. Rasulullah melanjutkan bahwa ketika panji-panji hitam itu berkibar, di antara pasukan itu terdapat seorang pemimpin yang akan menjadi khalifah Allah di bumi. Beliau menyebutnya Al-Mahdi. Beliau bersabda agar siapapun di antara umat Islam yang hidup pada masa itu segera bergabung dengan pasukan itu, walaupun harus berjalan di atas salju untuk mencapainya. Karena di tangan pasukan itulah Allah akan menegakkan keadilan setelah dunia diliputi oleh kezaliman yang panjang. Suasana di majelis itu menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa sahabat menatap wajah Rasulullah dengan perasaan kagum bercampur takut. Mereka menyadari bahwa yang disampaikan itu bukan peristiwa dekat, melainkan kabar besar tentang masa depan yang jauh, ketika umat Islam telah tersebar luas dan dunia telah berubah. Namun, sabda itu begitu hidup di hadapan mereka, seolah mereka dapat melihat debu-debu perang dan mendengar suara takbir dari arah timur. Kemudian, Rasulullah mengisahkan tentang peperangan besar yang akan terjadi sebelum datangnya masa Al-Mahdi, perang yang disebut Malhamah Kubra. Rasulullah menggambarkannya sebagai perang paling dahsyat yang pernah dialami manusia. Dalam perang itu, kekuatan besar dari barat dan timur akan saling berhadapan. Tidak ada tempat yang aman dari dampaknya. Rasulullah berkata bahwa orang-orang Romawi akan datang dengan jumlah pasukan besar, lalu bertemu dengan pasukan kaum muslimin di sebuah tempat yang bernama Amak atau Dabik
di wilayah Syam. Ketika dua pasukan itu berhadapan, orang-orang Romawi akan berkata kepada pasukan muslimin, "Biarkan kami berperang melawan mereka yang dahulu keluar dari agama kami." Namun pasukan muslimin akan menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami." Maka terjadilah peperangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Rasulullah menggambarkan bahwa dalam peperangan itu, sepertiga pasukan muslim akan melarikan diri dan Allah tidak akan menerima taubat mereka. Sepertiga lainnya akan terbunuh dan mereka akan menjadi sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Sepertiga terakhir akan memenangkan pertempuran dengan izin Allah. Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan yang lama, karena setelahnya akan muncul berita tentang kemunculan Dajjal. Maka umat Islam yang tersisa akan segera kembali bersiap untuk menghadapi fitnah yang lebih besar lagi. Para sahabat mendengarkan dengan napas tertahan. Bayangan tentang perang besar yang melibatkan bangsa-bangsa dan kekuatan yang sangat besar terasa berat untuk mereka bayangkan. Namun, Rasulullah melanjutkan dengan tenang bahwa setelah semua peristiwa itu, Allah akan mengutus Al-Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Dunia yang sebelumnya penuh kezaliman akan kembali damai. Sungai-sungai akan mengalirkan berkah, bumi akan menumbuhkan hasil yang melimpah, dan manusia akan hidup dalam kedamaian setelah masa panjang penuh fitnah dan peperangan. Ketika Rasulullah menyebut Al-Mahdi, para sahabat bertanya, "Siapakah dia?" Rasulullah menjawab bahwa Al-Mahdi adalah keturunan dari keluarganya, dari jalur Fatimah. Wajahnya berseri, keningnya lebar, hidungnya mancung, dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Pada masa itulah, panji-panji hitam yang datang dari timur akan menjadi pasukan yang setia mendukungnya. Mereka akan membuka jalan bagi Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di bumi. Dalam riwayat yang sampai kepada para ulama, setelah masa para sahabat, disebutkan bahwa Khurasan adalah wilayah yang sangat luas di timur, mencakup daerah-daerah yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Dari daerah itulah akan muncul pasukan yang teguh dalam iman. Mereka dikenal karena kekuatan keyakinannya, kedisiplinannya, dan kesungguhannya dalam menegakkan kebenaran. Mereka tidak mencari keuntungan dunia, melainkan berperang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Rasulullah menggambarkan pasukan ini sebagai kelompok yang tidak mudah dikalahkan. Mereka akan menempuh perjalanan jauh, menaklukkan rintangan, dan menghadapi musuh dengan semangat yang tak pernah padam. Tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi mereka, karena mereka berperang dengan niat yang suci dan dengan pertolongan Allah. Hingga akhirnya, panji mereka akan dikibarkan di Baitul Maqdis, menandai kebangkitan kebenaran di tengah kehancuran dunia. Malhamah Kubra yang disebut Rasulullah merupakan masa di mana seluruh dunia terguncang. Bangsa-bangsa saling bersekutu, peperangan menyebar ke berbagai negeri, dan manusia kehilangan arah. Pada masa itu banyak orang kehilangan keimanan, banyak pemimpin mengkhianati janji, dan keadilan menjadi barang langka. Rasulullah telah memperingatkan bahwa sebelum masa itu datang, fitnah akan menyebar seperti gelombang. Satu fitnah datang, kemudian disusul fitnah lain yang lebih berat. Namun, Rasulullah juga memberi kabar gembira bahwa di tengah kegelapan itu, Allah tidak akan membiarkan umatnya tanpa cahaya. Akan selalu ada kelompok yang memegang teguh kebenaran. Mereka berjuang tanpa takut cela, dan mereka itulah yang kelak akan menjadi pengikut Al-Mahdi. Pasukan Panji Hitam menjadi simbol dari kelompok itu, pasukan yang membawa harapan bagi umat manusia setelah kelelahan panjang akibat peperangan dan kezaliman. Rasulullah tidak menyebut secara rinci kapan semua itu akan terjadi, tetapi beliau menegaskan bahwa tanda-tandanya akan tampak jelas bagi orang-orang yang beriman. Ketika kezaliman merajalela,
ketika ilmu agama ditinggalkan, ketika manusia berlomba-lomba dalam kemewahan dan meninggalkan ibadah, maka itulah masa di mana fitnah akan datang. Namun, di tengah kehancuran itu, akan lahir kekuatan dari timur yang membangkitkan kembali semangat iman. Rasulullah menatap para sahabat dengan tatapan yang lembut, lalu bersabda bahwa umat Islam tidak boleh takut menghadapi masa itu. Karena siapapun yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah akan menjaga mereka. Rasulullah menegaskan bahwa kemenangan bukanlah milik orang yang kuat, tetapi milik orang yang sabar dan bertawakal kepada Allah. Kisah tentang Panji Hitam dan Malhamah Kubra ini kemudian diriwayatkan oleh banyak sahabat dan disampaikan kepada generasi berikutnya. Para ulama menafsirkan bahwa Panji Hitam bukan sekadar tanda lahiriah, tetapi lambang perjuangan iman yang tidak akan pernah padam. Warna hitam melambangkan keteguhan di tengah kegelapan, keberanian di tengah ketakutan, dan kesetiaan di tengah pengkhianatan. Al-Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang akan membawa umat kembali kepada ajaran yang murni. Ia tidak muncul dengan kekerasan, melainkan karena keadaan dunia memanggilnya untuk menegakkan kebenaran. Pasukan Panji Hitam menjadi tanda awal dari kebangkitannya, karena mereka menyiapkan jalan menuju keadilan yang dijanjikan Allah. Demikianlah Rasulullah menceritakan tentang hubungan antara pasukan Panji Hitam dan Malhamah Kubra kepada para sahabat. Setiap kata beliau bukan hanya menjadi kabar masa depan, tetapi juga peringatan agar umat Islam selalu menjaga iman. Rasulullah mengingatkan bahwa zaman akan berubah, fitnah akan datang, tetapi janji Allah tidak pernah berubah. Para sahabat yang mendengar kisah itu menunduk penuh haru. Mereka menyadari bahwa kehidupan dunia tidak akan selamanya tenang, bahwa akan datang masa-masa sulit bagi umat setelah mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa selama masih ada orang yang berpegang pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, selama masih ada yang berjuang dengan keikhlasan, maka kemenangan akan tetap menjadi milik umat ini. Kisah itu terus diriwayatkan dari generasi ke generasi. Ulama dan ahli hadits menulisnya dalam kitab-kitab mereka sebagai pengingat bahwa masa depan umat tidak boleh dilihat dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan. Panji hitam yang disebut Rasulullah bukan simbol peperangan tanpa arah, melainkan tanda kebangkitan iman dan keadilan. Malhamah Kubra bukan sekadar perang besar, tetapi ujian bagi manusia untuk membedakan siapa yang tetap setia kepada kebenaran dan siapa yang berpaling dari jalan Allah. Rasulullah mengakhiri kisahnya dengan doa agar umatnya tetap dijaga dalam iman. Para sahabat pun menatap wajah beliau dengan penuh cinta, menyadari bahwa yang beliau sampaikan bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang makna kesetiaan, keberanian, dan keteguhan hati. Dan sejak hari itu, kisah tentang Panji Hitam dan Malhamah Kubra menjadi salah satu kisah paling menggetarkan dalam sejarah nubuah, menjadi pengingat bahwa di balik setiap ujian besar selalu ada janji kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan bersabar di jalan Allah. Malam itu di Madinah, setelah Rasulullah menyampaikan kisah tentang pasukan Panji Hitam dan peperangan besar Malhamah Kubra, para sahabat duduk lama merenungi sabda beliau. Wajah-wajah mereka tampak tenang namun penuh perenungan. Sebagian menundukkan kepala sambil menggenggam jubahnya, sebagian lain menatap langit yang perlahan gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan, berkelip lembut di atas langit Madinah. Di bawah cahaya bintang itu, sabda Rasulullah menggema dalam hati mereka, seperti cahaya yang menembus waktu. Mereka tidak tahu kapan peristiwa itu akan datang, tetapi mereka yakin bahwa semua yang dikatakan Rasulullah pasti akan terjadi sebagaimana beliau sabdakan. Di antara para sahabat, ada yang kemudian bertanya dengan suara yang penuh rasa ingin tahu dan rasa takut,
"Wahai Rasulullah, apakah umat Islam akan mengalami kehancuran yang besar sebelum masa itu tiba?" Rasulullah memandangnya dengan lembut dan menjawab bahwa umat Islam tidak akan binasa selama mereka tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Namun, akan datang masa di mana dunia dikuasai oleh fitnah. Para pemimpin tidak lagi memerintah dengan keadilan, dan manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia sehingga melupakan akhirat. Pada masa itulah akan muncul tanda-tanda besar yang mendahului Malhamah Kubra. Rasulullah berkata bahwa akan datang masa di mana bangsa-bangsa akan bersatu untuk memerangi umat Islam seperti orang-orang lapar yang mengerumuni hidangan mereka. Para sahabat mendengar sabda itu dengan kaget dan sedih. Mereka bertanya, "Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab bahwa jumlah umat Islam pada masa itu sangat banyak, tetapi mereka seperti buih di lautan. Banyak jumlahnya, namun lemah karena cinta kepada dunia dan takut mati. Sabda itu membuat para sahabat terdiam lama. Mereka mengerti bahwa kelemahan umat bukan karena jumlah, tetapi karena hilangnya kekuatan iman dan keikhlasan. Rasulullah menegaskan bahwa hanya dengan kembali kepada agama yang murni, umat akan kembali kuat dan Allah akan menurunkan pertolongannya. Maka, kisah tentang Panji Hitam dan Malhamah Kubra bukan sekadar ramalan masa depan, tetapi juga peringatan agar umat Islam menjaga kesucian iman dan keteguhan hati. Rasulullah berkata bahwa pada masa fitnah besar, manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang tertipu oleh dunia, mengikuti hawa nafsu, dan meninggalkan kebenaran. Golongan kedua adalah mereka yang tetap teguh, meskipun dunia di sekitarnya hancur oleh peperangan dan kezaliman. Golongan kedua inilah yang kelak akan menjadi pendukung Al-Mahdi dan pembawa panji kebenaran dari timur. Dalam riwayat disebutkan bahwa pasukan Panji Hitam itu akan muncul ketika dunia telah kehilangan keadilan. Pemerintahan manusia dipenuhi tipu daya dan para pemimpin tidak lagi memikirkan rakyat. Pada masa itu, kaum muslimin di berbagai negeri mengalami penindasan dan perpecahan. Namun di timur akan muncul sekelompok manusia yang bersatu di bawah satu keyakinan. Mereka tidak dikenal karena nama atau keturunan, tetapi karena kekuatan iman dan keteguhan hati. Dari merekalah Allah akan memunculkan kekuatan yang mengguncang dunia. Pasukan itu digambarkan akan berangkat dengan membawa semangat jihad di jalan Allah. Mereka meninggalkan keluarga dan harta demi menegakkan kebenaran. Dalam perjalanan mereka dari timur menuju barat, mereka melewati lembah, padang pasir, dan pegunungan. Mereka tidak menoleh ke belakang, karena di hati mereka hanya ada satu tujuan, yaitu menegakkan kalimat Allah di bumi. Ketika mereka tiba di Syam, dunia akan berguncang. Di sanalah Malhamah Kubra terjadi, perang besar yang mengakhiri kekuasaan tirani di muka bumi. Malhamah Kubra bukan sekadar perang senjata, melainkan benturan antara iman dan kekafiran. Dunia akan berada dalam kekacauan. Manusia saling menuduh, saling memerangi, dan tidak tahu lagi siapa kawan dan siapa lawan. Pada masa itulah kaum muslimin diuji dengan berat. Banyak yang gugur, banyak yang berpaling, tetapi segolongan kecil tetap bertahan. Mereka berperang bukan karena ingin menang, melainkan karena ingin mempertahankan kebenaran. Rasulullah menggambarkan bahwa bumi akan dipenuhi darah, langit akan menghitam oleh asap perang, dan jeritan manusia terdengar di setiap tempat. Namun setelah masa itu akan muncul cahaya kemenangan. Pasukan yang tersisa akan kembali ke Syam dengan penuh keletihan, dan di sanalah mereka mendengar kabar tentang munculnya Al-Mahdi. Mereka pun segera datang kepadanya dan berbaiat, mengakuinya sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan dan memulihkan dunia.
Dalam banyak penjelasan ulama, hubungan antara Panji Hitam dan Al-Mahdi bukan sekadar hubungan militer, melainkan hubungan spiritual. Pasukan Panji Hitam adalah lambang dari umat yang telah melewati penderitaan panjang dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Mereka menjadi pasukan yang tidak dapat dibeli dengan harta dan tidak dapat digoda oleh kekuasaan. Mereka hanya tunduk kepada hukum Allah dan kepada pemimpin yang menegakkannya dengan keadilan. Rasulullah berkata bahwa pada masa Al-Mahdi, bumi akan mengeluarkan berkahnya, hujan akan turun dengan teratur, tanaman akan tumbuh dengan subur, dan manusia hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi permusuhan di antara manusia, tidak ada lagi kezaliman, dan tidak ada lagi kelaparan. Harta akan berlimpah hingga tidak ada yang mau menerimanya sebagai sedekah. Dunia yang sebelumnya porak-poranda akan berubah menjadi tempat yang damai dan penuh berkah. Namun, sebelum masa itu datang, umat Islam akan melewati masa-masa sulit yang disebut fitnah akhir zaman. Rasulullah menggambarkannya seperti potongan malam yang gelap. Dalam kegelapan itu, seseorang yang beriman di pagi hari bisa menjadi kafir di sore hari karena tergoda oleh dunia. Maka, Rasulullah berpesan agar umat Islam memperbanyak doa, memperbanyak amal saleh, dan berpegang teguh pada agama, meski terasa berat seperti memegang bara api. Para sahabat mendengarkan dengan hati yang penuh haru. Mereka tidak tahu kapan masa itu akan datang, tetapi mereka sadar bahwa setiap sabda Rasulullah pasti benar. Maka mereka pun menyampaikan kisah itu kepada generasi berikutnya, agar umat Islam selalu siap menghadapi fitnah zaman dengan keimanan yang kokoh. Sejak saat itu, kisah tentang Panji Hitam dan Malhamah Kubra menjadi bahan renungan bagi umat Islam di sepanjang sejarah. Para ulama membicarakannya dalam kitab-kitab mereka. Ada yang menafsirkannya secara harfiah, ada pula yang menafsirkan secara simbolik. Namun, semuanya sepakat bahwa pesan utamanya adalah tentang keteguhan iman di tengah ujian besar. Dalam perjalanan sejarah umat Islam, banyak kelompok dan bangsa yang menafsirkan Panji Hitam sebagai lambang perjuangan mereka. Namun, para ulama mengingatkan bahwa yang dimaksud Rasulullah bukan warna bendera semata, tetapi semangat yang terkandung di dalamnya. Panji Hitam adalah simbol perjuangan yang tulus karena Allah, perjuangan yang menolak kezaliman dan mengembalikan keadilan di muka bumi. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan datang dari kekuatan senjata, tetapi dari kekuatan iman. Pasukan Panji Hitam akan menang bukan karena jumlah atau persenjataan, melainkan karena mereka berperang dengan keikhlasan. Mereka tidak takut mati, karena bagi mereka kematian di jalan Allah adalah kehormatan yang tinggi. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat bahwa pada akhir zaman, orang-orang yang berpegang pada agama akan seperti orang yang menggenggam bara api. Berat dan menyakitkan, tetapi mereka tetap melakukannya karena cinta kepada Allah. Mereka itulah yang akan menjadi bagian dari pasukan kebenaran di akhir zaman. Mereka yang menjaga cahaya iman ketika dunia diliputi kegelapan. Maka, kisah Panji Hitam dan Malhamah Kubra bukan sekadar kabar masa depan, tetapi juga pesan moral bagi setiap muslim di setiap zaman. Bahwa di tengah ketidakadilan, di tengah fitnah dan godaan dunia, umat ini harus tetap teguh dan tidak kehilangan arah. Karena di atas semua peristiwa besar yang terjadi di dunia, ada rencana Allah yang sempurna dan janjinya bahwa kebenaran akan tetap menang. Malam di Madinah itu akhirnya semakin larut. Para sahabat masih duduk dalam diam, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Di hati mereka tersimpan keyakinan yang kokoh bahwa apapun yang akan terjadi pada masa depan, umat ini tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhannya. Selama masih ada orang yang mengucapkan La ilaha illallah, selama masih ada yang menegakkan sholat dan menegakkan keadilan, maka janji kemenangan itu pasti akan datang. Rasulullah memandang para sahabatnya satu persatu, lalu tersenyum lembut. Dalam senyuman itu
tersimpan ketenangan dan harapan. Beliau berkata bahwa umatnya akan melalui masa-masa yang sulit, tetapi akhirnya akan mencapai masa keemasan di mana keadilan ditegakkan kembali. Dan di akhir zaman itu, pasukan pembawa panji hitam akan menjadi tanda bahwa kemenangan sudah dekat. Begitulah sabda Rasulullah tentang hubungan pasukan panji hitam dan Malhamah Kubra, kisah yang telah menembus batas zaman dan terus hidup di hati orang-orang beriman hingga hari ini. Kisah yang mengajarkan tentang kesabaran, tentang keikhlasan, dan tentang keyakinan bahwa di balik setiap ujian besar selalu ada janji kemenangan dari Allah bagi mereka yang setia di jalan kebenaran. Seiring berlalunya waktu, setelah Rasulullah menyampaikan kabar itu, para sahabat sering membicarakan sabda beliau di antara mereka. Ketika mereka berkumpul di masjid atau di perjalanan, mereka mengingat-ingat setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah. Mereka menuturkannya dengan penuh hormat dan menyampaikannya kepada para tabi'in agar generasi setelah mereka tidak melupakan kabar besar tentang masa depan umat ini. Bagi mereka, setiap sabda Rasulullah adalah kebenaran yang pasti akan terjadi. Mereka tidak tahu kapan masa itu tiba, tetapi mereka yakin bahwa janji Allah tidak akan pernah diingkari. Ketika generasi demi generasi berlalu, umat Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Negeri-negeri yang jauh dari Madinah mulai mengenal cahaya Islam. Namun seiring dengan luasnya wilayah dan banyaknya kekayaan yang diperoleh, sebagian manusia mulai lalai. Hati sebagian pemimpin mulai keras, keadilan mulai pudar, dan fitnah mulai menyelinap ke dalam kehidupan umat. Ulama yang jujur tetap berdiri mengingatkan, tetapi banyak yang tidak mendengarkan. Di tengah keadaan itu, kabar tentang pasukan Panji Hitam dan perang besar Malhamah Kubra menjadi pengingat bagi mereka bahwa dunia ini tidak akan kekal dan bahwa masa ujian besar pasti akan datang. Dalam kitab-kitab tafsir dan hadits, para ulama menulis tentang peristiwa yang diceritakan Rasulullah itu. Mereka menjelaskan bahwa Malhamah Kubra adalah perang besar yang akan terjadi sebelum datangnya masa keadilan di bawah pimpinan Al-Mahdi. Perang itu akan melibatkan bangsa-bangsa besar dan bumi akan penuh dengan pertumpahan darah. Namun, di tengah kekacauan itu, Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Dari timur, muncul pasukan pembawa panji hitam, pasukan yang tidak mengenal takut, yang memerangi kezaliman dengan penuh keberanian. Khurasan yang disebut Rasulullah adalah tanah yang luas di timur, di mana banyak ulama besar dan pejuang Islam lahir di masa-masa awal Islam. Dari tanah itu pula, dalam sejarah panjang umat, banyak kebangkitan Islam bermula. Maka, tidak heran jika Rasulullah menyebut arah timur sebagai sumber munculnya kekuatan akhir zaman yang akan menegakkan kembali keadilan. Panji hitam yang mereka bawa adalah lambang tekad yang tidak goyah, lambang perjuangan tanpa pamrih, dan lambang keimanan yang tidak terguncang oleh godaan dunia. Ketika kisah ini disampaikan oleh para ulama kepada murid-murid mereka, mereka selalu menekankan bahwa kemenangan akhir bukanlah kemenangan yang dicapai dengan jumlah besar atau kekuatan senjata, tetapi kemenangan yang datang karena keikhlasan, kesabaran, dan pertolongan Allah. Allah berjanji bahwa siapapun yang menolong agamanya, maka Dia akan menolong mereka dan meneguhkan kedudukan mereka di bumi. Maka, kisah tentang Panji Hitam dan Malhamah Kubra mengandung makna yang sangat dalam. Ia bukan hanya kisah tentang perang besar, tetapi juga cerminan perjalanan umat Islam dalam menghadapi zaman yang penuh ujian. Sejak awal Islam, umat ini telah mengalami masa kejayaan dan masa kemunduran. Mereka pernah menguasai negeri-negeri besar, tetapi juga pernah tertindas di berbagai tempat. Namun, sejarah membuktikan bahwa setiap kali umat ini kembali kepada agamanya dengan tulus, Allah mengangkat mereka kembali dengan kemenangan yang tidak disangka-sangka. Pasukan Panji Hitam adalah simbol dari kebangkitan itu. Mereka muncul bukan dari istana atau dari kaum bangsawan, tetapi
dari hati orang-orang beriman yang hidup sederhana namun memiliki keyakinan yang kokoh. Mereka berangkat dari tanah yang jauh, meninggalkan rumah, keluarga, dan harta demi satu tujuan, menegakkan kebenaran. Mereka tidak mencari kemuliaan dunia, karena kemuliaan mereka sudah ada di sisi Allah. Rasulullah berkata bahwa siapapun yang melihat panji-panji hitam itu harus datang kepada mereka, meskipun harus berjalan di atas salju. Kalimat itu bukan hanya ajakan fisik, tetapi juga perintah spiritual agar umat Islam selalu berpihak kepada kebenaran, tidak peduli betapa berat jalan yang harus ditempuh. Salju melambangkan kesulitan, dingin, dan penderitaan. Namun, siapapun yang menempuh jalan kebenaran dengan kesabaran akan sampai pada kemenangan sejati. Malhamah Kubra sendiri digambarkan oleh Rasulullah sebagai perang yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa burung yang melintas di atas medan perang itu akan jatuh mati karena dahsyatnya pertempuran. Teriakan manusia, suara gemerincing senjata, dan dentuman yang mengguncang bumi akan mengisi udara. Namun, di tengah kegelapan perang itu, pasukan kaum muslimin tetap bertakbir, mengumandangkan nama Allah dengan penuh keyakinan. Mereka sadar bahwa kemenangan bukan di tangan manusia, melainkan di tangan Allah. Setelah perang besar itu berakhir, bumi akan hening sejenak. Hujan akan turun dengan deras, membersihkan darah dan debu yang menutupi bumi. Langit akan tampak cerah kembali, dan manusia mulai menyadari betapa besar harga yang harus dibayar karena kezaliman dan peperangan. Pada masa inilah kabar tentang munculnya Al-Mahdi sampai ke telinga umat Islam. Mereka yang masih hidup dan memiliki iman dalam hati akan berbondong-bondong datang untuk berbayat kepadanya. Al-Mahdi akan memimpin umat dengan keadilan, menegakkan hukum Allah di muka bumi, dan menghapus semua bentuk kezaliman. Pada masa pemerintahannya, bumi akan dipenuhi keberkahan, binatang liar akan jinak, tanaman tumbuh dengan subur, dan hujan turun tanpa henti. Tidak ada lagi yang kelaparan, karena harta akan dibagikan dengan adil hingga tidak ada yang mau menerimanya. Dunia yang sebelumnya hancur oleh perang dan fitnah berubah menjadi tempat yang damai dan makmur. Namun, kedamaian itu tidak bertahan selamanya. Setelah masa Al-Mahdi berjalan, akan muncul fitnah baru yang lebih besar, yaitu kemunculan Dajjal. Rasulullah telah mengabarkan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar yang pernah menimpa manusia. Ia akan membawa kesesatan yang mampu menipu banyak orang, menunjukkan keajaiban yang membuat manusia terpesona. Hanya orang-orang yang beriman teguh yang mampu bertahan dari godaannya. Dalam masa yang sulit itu, Al-Mahdi akan memimpin umat menghadapi fitnah Dajjal. Dan pada saat itulah Isa putra Maryam turun dari langit, membawa ketenangan dan kebenaran. Isa akan membunuh Dajjal dan menegakkan kembali hukum Allah di muka bumi. Bersama Al-Mahdi, beliau akan mengembalikan dunia ke dalam keadaan damai yang hakiki. Semua kisah ini disampaikan oleh Rasulullah bukan untuk menakut-nakuti umatnya, tetapi untuk mempersiapkan mereka. Beliau ingin agar umatnya selalu sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian. Setiap masa memiliki fitnahnya, dan setiap umat memiliki ujian yang berbeda. Namun, selama umat ini tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, Allah tidak akan membiarkan mereka tersesat. Para sahabat yang mendengarkan sabda itu kemudian menyampaikannya kepada generasi berikutnya, agar setiap muslim di setiap zaman memahami bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran adalah bagian dari kehidupan beriman. Panji hitam bukan hanya bendera di medan perang, tetapi juga simbol dari hati yang tidak pernah padam oleh cahaya iman. Setiap kali umat ini melemah, kisah tentang Panji Hitam dan Malhamah Kubra menjadi pengingat bahwa kemenangan hanya akan datang
jika mereka kembali kepada kebenaran. Kisah itu menjadi sumber harapan bahwa meskipun dunia dipenuhi kezaliman, akan datang masa di mana keadilan kembali tegak. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dunia hanyalah perjalanan menuju akhir. Di setiap zaman, selalu ada ujian yang datang dalam bentuk berbeda. Kadang berupa kesulitan, kadang berupa kemewahan yang menipu. Namun bagi orang-orang beriman, semua itu hanyalah kesempatan untuk membuktikan keteguhan hati mereka. Rasulullah menutup kisahnya dengan doa agar umatnya tetap dijaga oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Para sahabat menjawab dengan ucapan penuh haru, menundukkan kepala sambil meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran yang akan datang. Mereka juga tahu bahwa tugas mereka adalah menjaga ajaran beliau agar tidak hilang, agar setiap generasi yang lahir di bumi ini selalu mengingat bahwa di atas segala peristiwa besar selalu ada rencana Allah yang penuh kasih. Maka, kisah Panji Hitam dan Malhamah Kubra bukan hanya tentang perang, tetapi tentang janji Allah kepada orang-orang beriman, bahwa setelah kesulitan pasti datang kemudahan, setelah malam yang gelap pasti datang fajar, dan setelah fitnah yang panjang pasti datang masa keadilan yang abadi. Setelah majelis itu usai, para sahabat tidak segera bangkit. Mereka masih duduk diam, seolah kaki mereka tidak sanggup berdiri karena beratnya makna yang baru saja mereka dengar. Sabda Rasulullah menggema dalam dada mereka, menggetarkan hati dan menimbulkan rasa takjub yang dalam. Di satu sisi, mereka merasa takut membayangkan fitnah besar yang akan menimpa umat. Di sisi lain, mereka merasa kagum karena Rasulullah memberi harapan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang dan bumi akan dipenuhi keadilan kembali. Malam itu, langit Madinah tampak cerah. Bintang-bintang bersinar terang seperti lentera-lentera kecil yang menghiasi hamparan gelap malam. Suasana terasa tenang, tetapi di hati para sahabat bergemuruh renungan tentang masa depan umat ini. Sebagian dari mereka berjalan pulang dengan langkah perlahan, menatap langit sambil berbisik, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kami seorang Rasul yang tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga membawa harapan bagi generasi yang belum lahir."